Hai anak-anak, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Bu Guru di YouTube channel Guru Mandiri. Apa kabarnya kalian semua pagi hari ini? Bu Guru selalu doakan kalian dalam keadaan sehat walafiat, selalu baik dan selalu bersemangat mengikuti kegiatan pembelajaran pagi hari ini. Kali ini Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk kelas 3, tema 3, benda di sekitarku, subtema 1, aneka benda di sekitarku, pembelajaran keempat. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita awali dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya, agar kita senantiasa diberikan kesehatan dan juga kemudahan dalam mempelajari pelajaran hari ini. Plastik, solusi, dan masalah. Anak-anak, perhatikan gambar-gambar berikut ini. Ada ember, gayung, serokan sampah, dan payung. Sekarang, perhatikan benda-benda yang ada di rumahmu ya. Sebutkan benda-benda yang terbuat dari plastik. Ternyata sangat banyak alat rumah tangga yang terbuat dari plastik. Mulai dari ember, gayung, sampai sendok sayur. Kantong kemasan dan botol air minum juga terbuat dari plastik. Sekarang ini banyak sekali benda berbahan dasar plastik. Mengapa? Karena plastik murah dan tahan lama. Bahan dari plastik tidak dapat menyerap air atau tidak tembus air. Plastik pun mudah dibentuk dan ringan. Oleh karena itu, plastik dapat dibuat menjadi berbagai benda. Nah, anak-anak, demikianlah kelebihan dari benda-benda yang berbahan dasar plastik. Plastik memberikan banyak manfaat, akan tetapi plastik juga dapat menimbulkan masalah. Plastik membutuhkan waktu yang lama untuk terurai secara alami, sekitar puluhan bahkan ratusan tahun. Wah, lama sekali ya. Kalian coba perhatikan tabel berikut ini ya. Coba kalian bandingkan waktu yang dibutuhkan plastik untuk terurai secara alami. Di bawah ini ada nama-nama benda dan waktu yang dibutuhkan untuk terurai. Nama-nama benda tersebut diantaranya kertas. Butuh waktu terurai 2-5 bulan. Kardus. Butuh waktu terurai 5 bulan. Kulit jeruk. Butuh waktu terurai 6 bulan. Puntung rokok. Butuh waktu terurai 10 tahun. Kulit sepatu butuh waktu untuk terurai 25-40 tahun. Dan plastik atau sejenis bungkus deterjen yang terbuat dari plastik itu membutuhkan waktu 50-80 tahun. Wah, lamanya. Berikutnya, kita akan membandingkan plastik dengan benda-benda yang lainnya. Kita lihat ya, waktu yang dibutuhkan untuk terurai masing-masing berapa lama. Untuk plastik, butuh waktu 50-100 tahun. Kaleng soft drink yang terbuat dari aluminium itu juga butuh waktu 80-100 tahun. Dan aluminium itu sendiri butuh waktu sekitar 80-100 tahun. Baterai butuh waktu untuk terurai 100 tahun. Kantong plastik atau tas kresek, ini yang tipis-tipis ya, itu butuh waktu 10-20 tahun. Sedangkan styrofoam itu tidak dapat diuraikan. Bagaimana nasib bumi kita selanjutnya ya? Jadi, kamu dapat membayangkan apabila membuang kantong plastik sekarang. Kantong plastik akan terurai 10-20 tahun yang akan datang.
Nah, untuk mengurangi sampah plastik dapat dilakukan dengan 3 cara. Cara tersebut yaitu yang pertama, reduce, yaitu mengurangi, reuse, yaitu menggunakan kembali, dan recycle, yaitu mendaur ulang. Diharapkan dengan 3 cara ini bisa mengurangi dan meminimalisir sampah-sampah plastik yang setiap harinya banyak sekali dihasilkan oleh manusia. Reduce adalah mengurangi penggunaan plastik. Contohnya, ketika berbelanja, sebaiknya kalian membawa tas belanja sendiri ya jika sedang berbelanja, sehingga tidak perlu menggunakan kantong plastik. Berikutnya, reuse. Reuse adalah memanfaatkan kembali sampah plastik. Misalnya, sampah kemasan botol minuman digunakan untuk membuat pot bunga, sehingga bisa lebih bermanfaat. Berikutnya adalah recycle. Recycle adalah daur ulang sampah plastik. Biasanya dilakukan di pabrik. Sampah plastik diolah menjadi barang baru yang dapat dimanfaatkan lagi. Nah, anak-anak diharapkan dengan 3 cara ini, yaitu reduce, reuse, dan recycle, bisa mengurangi sampah-sampah yang dihasilkan oleh masyarakat. Kamu pun dapat membantu proses daur ulang dengan mengumpulkan dan mengelompokkan sampah plastik. Sampah plastik tidak dicampur dengan sampah yang lainnya. Nah, kalian pernah lihat tempat sampah yang dibagi menjadi 3. Yang pertama, tempat sampah untuk sampah-sampah yang organik, yaitu yang mudah terurai. Contohnya, sampah-sampah basah. Dan yang kedua, untuk sampah-sampah anorganik. Misalnya, sampah-sampah kering, sampah-sampah kertas, dan pembungkus lainnya. Nah, yang ketiga, sampah plastik. Seperti misalnya plastik kemasan mie instan, plastik kemasan makanan ringan, dan botol air mineral. Berikan sampah plastik kepada pemulung atau petugas kebersihan. Merekalah yang akan membawanya ke pabrik daur ulang sampah. Kalian gunakan plastik dengan bijak ya, agar bumi selamat. Nah, kamu telah membaca wacana di atas. Kamu harus dapat mengurangi dan membatasi penggunaan bahan-bahan dari plastik ya. Untuk itu, lakukan kegiatan reduce, mengurangi, reuse, memanfaatkan kembali, dan recycle, yaitu mendaur ulang. Gunakan 3 cara berikut ini ya. Kemudian, diskusikan dengan temanmu di rumah maupun di sekolah. Apa yang dapat dilakukan untuk reduce, mengurangi, reuse, memanfaatkan kembali, dan recycle atau mendaur ulang. Tuliskan hasilnya pada tabel berikut ini ya. Nah, untuk cara reduce, apa saja yang dapat kalian lakukan? Kemudian yang kedua, untuk cara reuse, apa yang bisa kalian lakukan? Selanjutnya yang ketiga, recycle. Nah, tindakan apa untuk merecycle sampah-sampah plastik ini? Nah, kalian tuliskan hasil diskusi kalian ini pada buku latihan kalian dengan tulisan yang rapi ya. Berikutnya, amatilah lingkungan di sekolahmu atau lingkungan di sekitar rumah. Banyakkah sampah plastik dari kantong kemasan makanan dan minuman? Nah, kemudian catatlah hasil pengamatanmu. Berikan tanda centang atau checklist jika kamu menemukannya ya. Kalian tuliskan lokasinya. Kemudian, sampah plastik kemasan makanan dan sampah plastik kemasan minuman, apakah kalian temukan? Jika kalian temukan, kalian beri tanda checklist ya. Di sini kalian bisa menetapkan lokasinya. Yang pertama adalah di dalam rumah. Yang kedua, di halaman rumah. Yang ketiga, di jalan depan rumah.
Yang keempat, diselokan saluran air depan rumah. Yang kelima, kalian bisa tentukan sendiri ya tempatnya. Nah, kamu telah melakukan pengamatan sampah plastik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah. Ceritakan hasil pengamatanmu secara tertulis ya. Kalian tulis dengan rapi di buku latihan kalian masing-masing. Anak-anak, bermusyawarahlah bersama seluruh teman di kelasmu, atau kalian bisa bermusyawarah dengan anggota keluarga yang lainnya di rumah. Musyawarah tentang cara mengurangi sampah plastik di sekolah maupun di rumah. Kalian tuliskan hasil musyawarah pada kolom di bawah ini. Nah, kalian bisa gunakan nama siswa atau nama anggota keluarga kalian, lalu tuliskan pendapatnya masing-masing. Kalian catat dengan rapi ya, tulis di buku latihan kalian, dan kemudian laporkan ke Bapak Ibu guru kalian masing-masing. Kemudian, jawablah pertanyaan di bawah ini. Pertama, apakah pendapatmu disampaikan di depan kelas atau di depan anggota keluarga kalian? Yang kedua, apakah kamu mempunyai kesempatan untuk menyampaikan pendapat di depan kelas atau di tengah-tengah keluarga kalian? Yang ketiga, apakah hasil musyawarah sesuai dengan pendapatmu? Yang keempat, apakah kamu dapat menjalankan hasil musyawarah di kelas atau di rumah? Pentingkah bagi kamu memberikan pendapat saat musyawarah dilakukan? Nah, kalian tuliskan ya alasannya. Plastik tidak hanya digunakan untuk membuat perabotan dan kantong kemasan. Plastik juga digunakan untuk membuat bola, seperti bola pingpong dan bola sepak. Banyak permainan yang menggunakan bola, contohnya antara lain bola tangan. Kita akan bermain bola tangan menggunakan bola plastik. Kalian lakukan pemanasan sebelum memulai permainan ya, supaya tubuh kalian tidak tegang dan tidak akan sakit bahkan cedera. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Caranya adalah pertama-tama kalian berlari keliling lapangan. Kemudian lanjutkan kegiatan mengoper bola sebagai berikut. Kalian berbaris, kemudian orang yang paling depan mengoper bolanya melalui bagian bawah tubuhnya di antara dua kakinya. Orang kedua menerima bola, kemudian mengoper bola ke orang yang ketiga melalui atas kepala mereka. Begitu selanjutnya, orang ketiga mengoper bola melalui bagian bawah di antara dua kakinya. Dan orang keempat akan menerima, kemudian mengoper kembali dengan tangannya melalui kepalanya. Begitu seterusnya ya, jadi dilakukan dengan cara selang-seling. Nah, ayo bermain bola tangan. Bacalah aturan permainannya ya. Pertama, permainan dimainkan di lapangan atau bisa juga di halaman rumah kalian masing-masing ya. Kemudian permainan dilakukan oleh dua kelompok. Setiap pemain harus memasukkan bola ke gawang lawan. Bola harus dioperkan pada teman satu tim. Setiap pemain harus mengoperkan bola setelah melangkah paling banyak 5 langkah. Kemudian, kelompok yang dapat memasukkan bola sebanyak-banyaknya ke gawang dengan melempar itulah pemenangnya. Wah, seru sekali ya permainan bola tangan ini. Kalian bisa lakukan di rumah bersama dengan anggota keluarga kalian seperti adik, kakak, dan juga kedua orang tua kalian. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih ya sudah menyaksikan video pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat ya anak-anak. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya di YouTube channel Guru Mandiri. Salam sehat dan selalu bersemangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.